Pemirsa, ribuan warga negara Indonesia memadati lokasi pemungutan suara di Hong Kong. Di antara para pemilih adalah pekerja migran yang sejak pagi memadati Queen Elizabeth Stadium. Inilah suasana ribuan pekerja migran Indonesia yang memadati lokasi pemungutan suara di Queen Elizabeth Stadium. Selain titik ini, pemilu juga digelar di Tsim Sha Tsui dan Yuen Long. Pintu TPS dibuka sejak pukul 9 pagi. Dijadwalkan ada 50.000 orang yang menggunakan hak pilihnya pada hari ini di Hong Kong. Pihak kepolisian Indonesia dan Hong Kong bersiaga mengamankan jalannya pemilu. Udah tadi ini. Ya, suasana pencoblosan di Hong Kong akan disampaikan oleh kontributor Metro TV, Aryo Adityo. Selamat siang, Aryo. Bagaimana suasana di Hong Kong hari ini? Ya, selamat siang. Hari ini suasana pemilihan umum 14 April 2019 di Hong Kong, beberapa TPS yang sudah disiapkan oleh PPL dipenuhi dan dipadati oleh ribuan pekerja migran Indonesia yang merupakan mayoritas pemilih ada di Hong Kong. Seperti sudah disampaikan tadi, tempat pemungutan suara sudah dibuka pada jam 9 pagi dan pemilih pertama adalah Konsul Jenderal Sekretariat beserta istri yang dilakukan di lokasi pemungutan suara di Queen Elizabeth Wan Chai. Aryo, ada 3 titik kabarnya di sana, ada 3 TPS ya. Apakah memang di mana mayoritas warga negara Indonesia terkonsentrasi? Oh, hari ini konsentrasi dengan TPS yang lumayan jumlah pemilihnya cukup besar itu berlokasi di Queen Elizabeth Wan Chai dan juga ada di Tsim Sha Tsui dan belum termasuk juga dikabarkan, saya dapat informasi terakhir dari PPLN pada sore nanti jumlah pemilih pekerja migran Indonesia di Hong Kong banyak yang melakukan pindah lokasi pemungutan suara yang tadinya dijadwalkan di TPS Yuen Long banyak pindah ke lokasi di Tsim Sha Tsui dan Wan Chai. Apakah seluruhnya berlangsung dengan tertib terkait juga WNI yang pindah tempat pemungutan suara? Kita belum bisa mengabarkan bagaimana situasi nanti karena itu diprediksi influx pemilih di Wan Chai dan Tsim Sha Tsui itu kemungkinan terjadi pada pukul 5 sore. Sementara untuk kondisi keamanan secara umum, pihak kepolisian Indonesia dan pihak kepolisian Hong Kong telah melakukan skema pengamanan termasuk skema pengamanan surat suara dan juga pengamanan di lokasi pemungutan suara hari ini. Jika waktu yang sudah disediakan masih belum cukup untuk menampung para WNI yang datang begitu telat, bagaimana? Apakah ada kebijakan dari PPLN untuk memperpanjang waktu, batas waktu? Iya. Khusus di Hong Kong kemarin PPLN menyampaikan bahwa jam pembukaan, jam operasional di tempat pemungutan suara di 3 lokasi bahkan 4 lokasi sampai di Macau itu berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Cuman nanti tantangannya adalah ketika banyak pekerja migran yang kebiasaannya sudah diwajibkan oleh pulang ke rumah oleh majikannya itu pada pukul 7 malam. Dan di sini saya pikir letak tantangannya yang akan dihadapi sama PPLN. Namun PPLN mengklaim telah menyiapkan rencana-rencana untuk mengatasi problem influx tersebut. Ya, mengingat itu tadi ya, karena ada juga pekerja migran yang baru bisa mencoblos di waktu malam hari. Untuk kemudian ketika hal-hal itu apakah memang hanya diakomodir di TPS-TPS tertentu atau memang dari semua TPS yang tersebar di Hong Kong bisa menampung warga negara Indonesia yang mungkin hanya bisa datang di waktu malam hari setelah TPS tutup? TPS seperti saya sampaikan tadi bahwa jam operasional TPS itu ditutup pada pukul 10 malam. Hanya hari ini saja jam 10 malam dan seluruh pemilih di Hong Kong dengan jumlah DPT 180.232 itu diharapkan bisa memenuhinya dalam rentang waktu tersebut. Di tiap TPS, di tiap lokasi pemungutan sendiri itu diestimasi bahwa dalam setiap TPS itu bisa menampung 5.000 pemilih yang sudah terdaftar
dalam pemilu 2019. Dan di Hong Kong telah dibuat sebanyak 31 TPS yang tersebar di 3 lokasi. Baik, Aryo Adityo melaporkan dari Hong Kong terkait suasana pesta demokrasi yang hari ini digelar di sana.